Sobat Suara Juventini. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang tentunya ada bursa lagi ya. Terus juga ada ini kita akan bahas tentang Eleven Fantasy 2025-2026 dan juga ada sektor sayap nih, kita juga bakal bahas. Pokoknya pembahasan kali ini seru banget tentunya. Balik lagi bareng aku Amel dan juga tentunya aku nggak sendirian karena di sini aku sudah ditemani 3 narasumber top kita, yaitu ada, silakan Mas yang baju hijau. Halo teman-teman Suara Juventini, selalu bersama kita ya karena kita lah yang ngomongin Juventus. Dengan Mas Jeki dan juga silakan Mas yang pakai topi. Pagi, siang, sore, malam, Juventini dimanapun. Mari kita main fantasi football ya. Oke, silakan terakhir Mas Rocky, boleh. Buongiorno. Oke. Benvenuto nanti ya. Oke, gua Rocky dari Tangsel. Oke, terima kasih Mas. Jadi di sini ada Mas Jeki, Mas Ali dan Mas Rocky. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin pengen deh jadi narasumber, bisa banget dong. Caranya gimana? Kalian bisa bergabung dengan membership Suara Juventini. Jadi nanti kalian bisa dapetin kesempatan buat jadi narasumber juga nih kayak mas-mas yang ada di depan. Dan juga nanti ada grup WA. Jadi kalian bakal terus update tentang Juventus pastinya ya. Oke, kita langsung lanjut aja nih ya. Seperti kita ketahui, Juventus terus bergerak di bursa, tapi juga mulai menuntut pembuktian dari pemain yang sudah ada. Salah satunya Ton Koopmeiners. Setelah didatangkan dengan harga tinggi, kini waktunya ia menunjukkan nih apakah layak jadi poros perubahan. Nah, di sisi lain juga Juventus belum berhenti berburu nih, khususnya untuk memperkuat sektor sayap dengan nama-nama seperti Jonathan Klaus dan Mark Pubil mulai meramaikan rumor wingback kanan nih. Dan terakhir kita akan tutup nih dengan sebuah fantasi ya, bagaimana si impian tim yang benar-benar kompetitif di musim 2025 sampai 2006. Ya, para narasumber nih pastinya punya pemain fantasi nih ya buat starting 11-nya. Oke, kita langsung ke Ton Koopmeiners ya, dimana dia adalah gelandang asal Belanda yang musim lalu ditebus Juventus dengan harga fantastis nih, sekitar 60 juta euro, yang menjadi salah satu pembelian paling disorot di Serie A. Musim perdananya memang jauh dari kata sempurna ya, meski secara statistik tidak buruk, tapi kontribusinya ini dinilai belum sepadan nih dengan ekspektasi dan nilai transfer yang dikeluarkan. Ia mencatatkan 23 kali starter dari total 28 penampilan di Serie A dengan beberapa gol penting dan 1 assist luar biasa seperti saat melawan Genoa yang menunjukkan visi bermainnya. Nah, namun performanya ini dianggap terlalu lambat nih, tidak cocok dengan ritme tim dan juga kerap jadi sasaran kritik nih bagi para Juventini. Nah, sekarang Koopmeiners sudah memulai latihan ya meski sedang berlibur di Ibiza. Jadi ia nih punya tekad nih untuk siap saat tim kembali pada 24 Juli nanti. Jadi dia ingin membuktikan dirinya nih layak mengenakan seragam Juventus dan tidak akan membuat investasi klub sia-sia. Nah, tapi di tengah rumor-rumor mercato yang kencang nih, banyak yang menyarankan nih agar Koopmeiners nih dijual aja lah, bahkan dibandingkan dengan Douglas Luiz. Bahkan sebagian fans nih kayaknya lebih rela nih kalau melepas Koopmeiners gitu. Nah, gimana nih kalau narasumber kita nih, apakah musim kedua ini nih benar-benar bisa menjadi momentum nih kebangkitan Koopmeiners atau justru akan jadi pengulangan musim lalu ya? Dari sisi taktik nih, apakah kira-kira karakter Koopmeiners ini terkesan lambat ya dan memang tidak cocok nih untuk sistem Juventus sekarang, atau sebenarnya ada cara nih buat maksimalin potensinya gitu? Boleh deh, silakan Mas Ali deh, kayaknya udah berpikir keras nih Mas Ali. Jadi menurut gue gini, case-nya Koopmeiners ini dan juga Douglas Luiz itu dua pembelian paling mahal Juve musim lalu kan. Sayangnya mereka itu menurut gua mengalami musim yang tidak optimal itu gara-gara preseason mereka jelek. Koopmeiners itu kan musim lalu kan Euro ya sebelumnya. Euro itu dia cedera, jadi dia nggak ikut turnamen Euro, otomatis terhambat preseasonnya. Sementara Douglas Luiz Copa America sama case-nya, dia traveling ke Amerika Selatan bolak-balik, fitnessnya bermasalah saat preseason. Jadi memang ketika musim berjalan sayang sekali tidak dapat menunjukkan performance yang optimal seperti yang diharapkan gitu. Nah, tapi kalau menurut gua Koopmeiners itu masih personally gua nggak setuju kalau dia dilepas musim ini karena dari segi harga
mahal pastilah. Sayang banget karena kalau dijual pun pasti jatuh banget harganya kan. Kalaupun bisa dijual pasti jatuh banget harganya. Dan dua, sebenarnya gue masih punya keyakinan kalau Koopmeiners ini masih bisa bounce back, masih bisa perform. Terlebih karena dia udah punya pengalaman di Liga Italia juga sebelumnya. Jadi ekosistem Liga Italia itu bukan hal yang baru buat dia, beda sama kayak kalau Douglas Luiz yang ekosistem baru dari Inggris ke Italia, mungkin membutuhkan lebih banyak lagi adaptasi gitu ya. Makanya kan sebenarnya rumor-rumor dijual kan lebih banyak di Douglas Luiz kan daripada Koopmeiners kan. Koopmeiners ini menurut gue dia masih bisa bounce back musim ini asal baik si pemain ataupun pelatih bisa cari skema yang tepat buat dia. Tipenya Koopmeiners itu kan sebenarnya dia kayak apa ya? Kayak gelandang serang tapi yang nggak megang banyak bola gitu loh. Jadi lebih memang buat one touch play, terus pergerakan tanpa bola. Yang anehnya tipikalnya bertolak belakang sekali sama dua gelandang serang Juve sekarang, Chico sama Yildiz yang memang aktif megang bola. Nah, baik Tudor ataupun si pemain sendiri harus bisa cari solusi nih atas permasalahan ini nih. Either memang dia masih mau dipaksa jadi gelandang menyerangkah atau memang didorong ke belakang jadi gelandang tengah, CM yang memang apa ya? Tidak menuntut lebih banyak aksi individu tapi lebih bisa jalan dengan simple football gitu. Gue rasa kalau hal ini selama pre-season bisa resolve, at least musim depan Koopmeiners bisa setidaknya menunjukkan performance yang lebih bagus lah daripada musim lalu gitu. Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi kalau misalnya Koopmeiners masih bisa dikasih kesempatan dulu lah ya, jangan langsung dijual. Takutnya juga nilai jualnya turun, kita beli 60 juta euro loh ya. Jualnya berapa? Jual rugi. Orang di mana-mana jual buat cari untung, masa rugi. Oke, kalau dari Mas Jeki nih, boleh silakan Mas Jeki, gimana nih pendapatnya? Ya, harapan terhadap Koopmeiners tentu harapannya positif ya. Harapannya cukup berharap bisa jauh dari apa yang terjadi di musim pertama. Kenapa harus berharap seperti itu? Ya kalau Koopmeiners bagus kan Juventus yang untung. Kalau Koopmeiners jelek ya Juventus yang rugi. Ya karena gue penggemar Juventus ya harapannya Koopmeiners bisa bagus dari musim pertama gitu. Bisa naik berkali-kali lipat performansnya di musim kedua. Terus kalau tadi pertanyaannya banyak netizen, banyak Juventini yang memilih Douglas Luiz, mendingan dipakai aja, mendingan Koopmeiners jual atau dua-duanya jual. Sebenarnya ya dua-duanya sama-sama nggak perform memang. Cuman Douglas Luiz ini lebih nggak perform lagi. Kenapa? Karena kontribusinya nol. Dia nggak ada gol dan nggak ada assist dan jarang available. Ada nutmeg. Ngolonginnya masuk Real Juve mulu, bayangin. Terus juga menyebabkan penalti lawan. Terus juga lebih nggak punya angka. Si Douglas Luiz tuh lebih nggak punya angka. Even mungkin ada yang support dia karena dia seneng aja ngelihat cara ngontrol bolanya mungkin. Tapi kalau impact ke lapangan nggak ada Douglas Luiz. Sedangkan berbeda dengan Koopmeiners, walaupun tidak perform, dia ada impact, ada angkanya. 3 gol, 3 assist musim lalu. Dan kalau lo lihat, ada satu signature assistnya dia yang lumayan cukup bisa dijadikan andalan nanti di musim berikutnya. Kalau itu dia sering mau gunakan, waktu dia VS Genoa 3-0, waktu dia umpan ke Dusan, di gol keduanya Dusan. Lu bisa cek deh di Juventus vs Genoa 3-0. Itu keren banget assist terobosan dari si Koopmeiners. Sayangnya itu cuma ya itu doang. Padahal itu kalau dia mau gunakan itu di setiap kesempatan, ya dia bisa mirip-mirip De Bruyne mungkin. Cuman kan masalahnya dia cuma itu doang gitu. Itu yang menyebabkan dia tidak perform. Jadi gua rasa signature passing dia itu harus bisa digunakan sering. Terus keunggulan lain selain yang tadi terekspos mengenai lambat, ya memang dia orangnya kayak nggak lari, recover ball-nya jelek banget. Kalau abis hilang bola kayak ikhlas ya hilang. Nggak ada ngotot buat rebut bola lagi ya. Ini mungkin harus digamparin Chiellini kali ya. Lu kalau hilang bola ya rebut dong gitu. Jadi parah sih gitu loh. Tapi ada keunggulan teknis lain selain tadi dia punya signature assist. Seperti long pass-nya cukup baik. Long pass-nya sebenarnya kalau mau digunakan benar-benar itu bagus. Terus dia bisa membaca arah bola, dia bisa pressing, dia bisa intercept. Lu tau kan gol lawan City kemarin? Ya itu kan bukti dari dia bisa intercept, dia bisa pressing. Sebenarnya banyak kemampuan yang bisa dikategorikan dia memang berharga mahal. Cuman mungkin dia kesambet apa gitu kan musim pertama. In the end dia akhirnya ya itu apa namanya nggak perform.
Kuncinya ada dua. Top manajersnya sendiri harus punya mentalitas baja untuk mengembalikan perform karena dia memang ada skillnya. Ya tadi yang gue bilang lawan Genoa, lawan City, dia memang ada. Kunci kedua adalah Tudor sendiri. Dia mau maksimalkan potensinya di mana gitu. Apakah di belakang striker ataukah di double pivot? Nah itu. Jadi ada dua kunci itu dari top managers dan dari Tudor. Oke, terima kasih Mas Jeki. Jadi dari dirinya sendiri juga harus Iya, lebih ini nih, lebih semangat hidup lagi, dong. lebih semangat lagi dong. Boleh Mas. Muhasabah ya. Muhasabah. Refleksi diri dulu. Iya, dari Cop Managers-nya. Tapi kan dia udah kelihatannya lagi latihan kan, lagi latihan ya, sekalian liburannya. Oke, jadi kalau dari tadi dari Mas Jeki, sekarang dari Mas Rocky. Gimana nih Mas Rocky? Silakan Mas. Kalau menurut gua sih Cop Manners nih wajib dipertahanin dibandingkan Douglas Luiz, karena Douglas Luiz ini kayaknya mati di Juventus nih, maksudnya nggak ngapa-ngapain, terus sering cedera, nggak main pun cedera kayak gitu kan. Kadang latihan pun cedera. Emang kalau pemain bola itu ada hoki-hokian. Jadi misalnya dia di Liga Inggris di West Ham ya kalau nggak salah. Aston Villa. Di Aston Villa dia sangat perform, makanya Juventus kepincut. Nah, masuk ke sini melempem kayak kerupuk masuk ini ya, makanya kalau dibandingkan Cop Manners, gue sih mendingan Cop Manners kita coba lagi di musim depan, tergantung dari Igor Tudor memberikan arahan seperti apa, karena kan Cop Manners ini yang nggak bisa terlihat saat dia main di Atalanta kayak gitu. Saat di Atalanta itu ngeri banget kalau pas dia megang bola kasih true pass, terusnya nahan one-two bola. Nah itu yang nggak terlihat di Juventus pada musim lalu. Ya mungkin wajar baru adaptasi, tapi kan dengan harga 60 juta ini ekspektasi bapak-bapak ini kan juga cukup tinggi ya kan. Lagi juga di para fans Juventus ini juga menganggap ini pasti pembelian mahal, terus ya kita pemainnya harusnya yang bagus dong. Tapi kan tidak terlihat pada musim kemarin. Jadi menurut gua si Cop Manners ini harus kita lihat dulu performance-nya 1-3 musim ke depan. Kira-kira gimana nih? Balik lagi ya tadi kata Bang Jeki bilang, dia kalau nggak dari dirinya sendiri untuk membangun rasa kepercayaan diri, ya akan kayak gitu-gitu aja. Ya mau nggak mau pasti musim depan kalau nggak ada perform jadi jual, ya walaupun depresiasi harganya cukup nurun banyak ya kayak gitu, dari 60 juta mungkin bisa kalau kejual nggak nyampe segitu lah kayak gitu kan. Dari gue sih kayak gitu sih. Jadi Cop Manners ini dibandingkan Douglas Luiz ya mendingan Cop Manners sih gue bilang. Oke, baik, terima kasih Mas Rocky. Berarti narasumber kita memutuskan untuk Cop Manners stay dulu lah ya teman-teman ya, stay dulu. Ayo Cop Manners, semangat Cop Manners, kamu pasti bisa. Oke. Kayaknya ketempelan ya kayaknya. Tapi gue sebenarnya agak-agak punya feeling kalau nanti sampai akhir mercato kita nggak nemu striker pengganti, bisa-bisa Cop Manners yang dipaksa jadi second striker ya jadi enggak nomor 9 aja. Manfaatin masuknya dia ke kotak penalti. Oke, sekarang kita nih seru nih, kita pembahasannya tentang starting 11 Juventus 2005-2026 ya. Jadi ada rumor dan juga fantasi nih. Jadi kan ini tuh kayaknya waktu yang tepat nih ya kita untuk berandai-andai dan merencanakan nih seperti apa sih formasi terbaik Juventus untuk mengarungi musim 2025-2026. Nah, tentu kita nih harus tetap realistis ya teman-teman ya. Jangan terlalu muluk-muluk lah, jangan terlalu banyak ngayal ya. Karena kita lihat sendiri ya, kita tahu juga kalau kemampuan finansial Juventus ya saat ini tidak memungkinkan lah untuk kita belanja besar-besaran ya. Tapi paling tidak nih kita coba nih susun tim yang kompetitif ya, yang mungkin terjadi tapi tetap menarik nih untuk didiskusikan. Nah, kali ini kita bakal pakai formasi 3-4-2-1 nih Mas ya, formasi andalan Tudor, dan jadi saya akan beri opsi nih ya ke narasumber berdasarkan rumor yang beredar plus sedikit fantasi dari teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman narasumber boleh nih berpikir siapa nih kira-kira gitu starting 11 kita. Nah, kita mulai dari kiper ya. Kalau di bawah Mister ini kan sudah jelas ya, kita ada di Gregorio yang utama ya, yang tampaknya ini sulit nih kalau untuk tergantikan ya saat ini. Terus rumor yang beredar ini justru untuk kiper kedua nih ada dua nih, ada Montipo dan Audero ya. Nah, gimana nih menurut narasumber, apakah kita bicara nih untuk ganti di Gregorio atau cukup fokus
fokus ke kiper kedua aja nih. Martin Paes. Oke, gimana kalau misalnya dari Mas Jeki dulu deh, gimana Mas Jeki kalau untuk kipernya nih? Kalau kiper gue utama di Gray tetap. Wah, di Gray save-nya banyak banget kemarin di World Cup. Terus untuk kiper keduanya sesuai rumor aja Audero, biar fans Indonesia banyak lah di komentar. Biar rame, biar mampus lu Juventus lu. Biar rame di Tudor bego nggak mainin Emil. Iya, biar rame deh komentar. Ya Amel nih fans timnas Indonesia nih. Biar Amel Iya. gitu. Biar tahu netizen Indonesia kayak gimana. Iya benar, kalau mau nyari ini sih popularitas bisa ya dimainin. Aja, biar rame no komentar-komentar dari timnas Indonesia tuh. Gua utamanya di Gray pengganti Perin kan ini kan ya, kiper keduanya Audero deh. Oke, kalau tadi Mas Jeki kayak gitu, kalau Mas Ali gimana? Kipernya nih siapa nih Mas? Sama sih, memang mau nggak mau kiper utama pasti di Gray kan. Ya. Kiper kedua ya emang Juventus nggak mau follower Instagramnya nambah minimal 2 juta gitu loh. Pasti itu auto itu. Nggak, Auto. iya auto itu nambah 2-3 juta mah gampang, dan lagi kan nanti kan keren kalau apa postingan Garuda Calling tuh. Iya. Garuda Calling. Juventus. Emil Audero, Juventus. Gokil lah. Udahlah, bisa lah. Ya, seenggaknya Emil pun kalaupun dia misalnya jadi ke Juve, pasti kan bakal diutilize di Copa kan. Iya. Main-main di Copa tuh aman lah. Kiper kedua pasti main. Kiper kedua pasti main di Copa lah, bisa lah. Nggak yang penonton banget. Nggak kayak Pinso gitu lah. Oke, kalau Mas Rocky? Ya hampir sama di Gray. Yang kedua Emil. Emil ini kan emang pernah juga di Juventus dulu, second layernya Juventus. Jadi sudah tidak canggung lagi kalaupun Emil emang benar-benar jadi join di Juventus, karena mengingat Mattia Perin ini kan pengen cari menit bermain yang lebih banyak, jadi makanya kemungkinan akan dijual. Nah kalau bisa sih di Gray ini nomornya nomor 1 punggungnya, jangan 29 mulu. Berapa sih dia? Jadi seakan kayak nomor 1-nya Buffon kayak dulu kan. Jadi ya gue sih tetap biar nanti bener Garuda Calling pas itu ada Juventus Italia ya kan. Yoi, mantap. Keren itu, keren. Oke, terima kasih Mas Rocky. Kalau tadi kita ngomongin tentang kiper. Nah, sekarang kita beralih ke 3 center back ya. Kita maju ke 3 back tengah. Center back tengah biasanya ada Savona ya atau Bremer ya kalau sudah fit ya dari cederanya. Terus di center back kanan biasanya kan ada Gatti nih, dan center back kiri biasanya ada Kelly. Nah, rumor yang beredar nih ada nama Barledi dan Cabot ya. Menurut teman-teman siapa nih yang mau digantikan, atau siapa sih yang mau dimasukkan sebagai inti ya? Boleh dari rumor lain atau mungkin ada fantasi lain. Nah, sekarang Mas Rocky duluan. Oke. Gantian. Kalau jika Bremer ini sudah fit ya pasti pilihan pertama Bremer, terusnya ada di situ Gatti. Nah, kalau kiri jangan Kelly. Mungkin bisa lain, entahkah siapa, Kalulu bisa masuk kayak gitu ya. Iya, masih ada Kalulu. Iya, Kalulu ya kan. Ya, kalau Kelly ya nanti aja kalau misalkan Copa udah menang banyak baru dimasangin kayak gitu. Nah, gue sih itu sih. Oke. Jadi Bremer, Gatti sama Kalulu kayak gitu. Kalau untuk second layer mungkin kalaupun Rugani nggak dijual ada Rugani ya kan. Terusnya Kabal kayak gitu. Kalaupun bisa dapat Balerdi kayak gitu. Oke, makasih Mas Rocky. Jadi Mas Rocky ini Bremer, Gatti, Kalulu ya. Ya. Oke, kalau Mas Ali, silakan Mas Ali. Ini yang utamanya udah boleh memperhitungkan rumor transfer. Ya, kan? terserah. Boleh kan? Kalau iya, menurut kita gua, berkhayal. core-nya Juve 3 di depan itu memperhitungkan rumor transfer dan pemain yang cedera sudah fit. Gue di kiri Bremer, di tengah Balerdi, di kanan Gatti. Udah itu menurut gue scenario terbaik Juve sekarang dengan dengan asumsi yang tadi tuh ya itu. Jadi buat cadangannya baru di belakangnya Bremer tuh Kelly, di belakangnya Gatti itu Kalulu, di belakangnya Balerdi Savona. Jadi sisanya biarkanlah mereka bertarung untuk starting 11 gitu. Tapi kalau dari segi individual ya 3 itu paling megang sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Ali. Kalau Mas Jeki nih, tadi kalau dari Mas Ali berarti rotasinya dirubah ya? Iya. Kalau Mas Jeki gimana? Ya, kalau gue berbeda ya. Gue mungkin harus cari satu back kiri lagi. Sebenarnya satu back kiri ini yang pusing juga namanya siapa, segala rumor. Tapi kalau misalkan nggak ada, gue sih sebenarnya mau naruhnya Savona aja back tengah kiri sebenarnya di situ. Terus back tengahnya itu, gue pikir Bremer itu udah setengah musimnya
penyesuaian aja. Jadi setengah musim awal tuh Balerdi lah. Terus bek kanannya itu ada Kalulu atau Gatti lah. Ya antara Gatti Kalulu lah. Jadi gua lebih ke Savona, si Balerdi sama Gatti atau Kalulu gitu. Jadi beda-beda nih ya. Namanya juga fantasi guys ya. Nih teman-teman Juven ini juga boleh ya di komentar ngobrol-ngobrol lah. Oke, sekarang tadi kan kita 3 center back. Nah, sekarang kita ada 2 pivot tengah nih. Di tengah kan untuk pivot biasanya diisi Thuram dan Locatelli ya Mas ya. Thuram sepertinya sulit diganti nih. Tapi bagaimana nih kalau Locatelli? Rumor yang ada kan untuk posisi ini ada Yulman ya, Bissouma sama Anderson. Nah, menurut narasumber nih, siapa yang ingin dijadikan utama atau siapa sih yang lebih cocok sebagai pelapis ya? Oke, tadi siapa nih? Aduh, jadi bingung siapa. Mas Ali deh. Oke. Kalau double pivot di tengah utama mau nggak mau menurut gue memang harus Thuram sama Locatelli ya, karena baik dari segi chemistry, dari segi tipe bermain, menurut gue mereka berdua tuh dinamisnya tuh udah bagus. Jadi memang yang satu sebagai ball carry ke depan, ngacak-ngacak, sementara Locatelli menjaga apa ya, kedalaman horizontal dan filter pertama kalau ada serangan. Itu jadi enak tuh double pivot seperti itu megang. Nah, tinggal kita lihat sekarang cadangannya. Sekarang pemain tengah kita kan juga sebenarnya cuma McKennie kan. Weston, terus ya itu tadi ada Douglas Lemes. Kopenhagen kan itu juga, tapi sebenarnya ya bisa jadi gelandang tengah, bisa jadi gelandang serang. Ya menurut gue yang kalau rumor yang beredar buat ini yang paling yang lebih visible sih Ederson sebenarnya. Ederson Atalanta ya. Yulman kan katanya lebih pengen ketemu Amorim di MU. Oke, terima kasih tadi dari Mas Ali. Jadi kalau menurut Mas Ali, Thuram dan Locatelli ini udah klop banget ya. Iya. Kalau dari Mas Rocky deh, silakan. Kalau saya hampir sama, Locatelli sama Thuram ini udah jadi juklak ya, nggak bisa dirubah-rubah ya kan? Karena mengingat si Thuram musim lalu juga oke banget, melihat terus diduetkan sama Locatelli sebagai jangkar di pivot ini. Jadi untuk pelapis saya coba pengen Bissouma sini dari pemain dari Tottenham ini. Nah ini kita patut coba kalau misalnya dia jadi dibeli, digandeng. Gue nggak tahu nih si Weston McKennie ini dijual apa enggak. Nah kita masih menunggu dari manajemen sih kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Rocky. Tadi kalau Mas Ali Ederson, Mas Rocky Bissouma, nah Mas Jeki nih gimana? Ya gue bagian Hulsman-nya dah. Enggak, kalau gue sebenarnya ingin men-challenge bahwa Locatelli bisa dicadangkan untuk musim ini. Karena memang sebenarnya dari musim lalu itu udah disiap-siap untuk jadi cadangan. Karena kehadiran dari Douglas Luiz dan Koop Meiners itu menandakan bahwa Locatelli sudah mulai harus di-challenge gitu loh. Cuman kan ternyata yang men-challenge malah nggak perform. Yang nantangin malah nggak perform. Either nggak perform atau kalah perform. Ini gue udah cadangan nih, lah lu nggak jadi gitu ya. Gue udah siap jadi cadangan, elunya kagak siap ya. Ya udah akhirnya jadi Locatelli lagi utama. Ya gue Hulsman lah. Hulsman itu nanti tinggal berdua mana yang paling cocok dengan skema Tudor. Kalau Thuram kayaknya sulit tergantikan ya, karena Thuram itu skillnya udah di atas rata-rata sih. Buat gue kalau pemain udah bisa melewati 1-2 atau pemain itu udah pemain bagus gitu. Jadi gue Hulsman terus masuk lagi, kalau misalkan ada masuk lagi Bissouma lumayan juga sih, badak juga ini. Atau Ederson lumayan juga, cuman paling pengen gue Hulsman sih. Oke, Gitu. beda-beda nih ya dari narasumber tadi. Terus kita ke wingback nih Mas, ke wingback ya. Kalau kanan ini kan biasanya ada Alberto Costa ya, terus di kiri ini kita biasanya ada Cambiaso. Nah, rumor yang muncul nih kalau untuk wingback cukup banyak nih ya. Ada Dodo, ada Palestra, Vaquez. Nah, kalau menurut narasumber nih siapa yang paling cocok nih di kanan dan kiri? Ya, boleh. Mas Rocky, silakan Mas. Kalau untuk gua Alberto Costa gua ganti sama Dodo. Nah, terus untuk kirinya ya tetap biasa si Cambiaso, karena Cambiaso ini udah dilirik City, tahu nggak dijual-jual, bingung gua besok jadi pemain Juventus apa City sih gitu, mau nggak mau ya. Tapi kalau misalnya Alberto Costa ini kan ada kemungkinan dijual juga ya, karena ada yang sempat bilang katanya Nico Sicira dia udah hampir deal kayak gitu kan. Nah makanya gue pengen si Dodo nih ya kan, yang kita pengen lihat
apakah benar dibeli sama Juventus apa enggak kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Rocky. Kalau dari Mas Ali? Kiri tetap Cambiaso ya, karena memang nggak ada siapa-siapa lagi kan di kiri, pemain utama dari segi teknik dan fisik juga Cambiaso paling oke. Di kanan memang gue lebih condong ke arah rekrutan baru ya. Dan itu lebih ke arah Dodo sih. Jadi kalaupun Alberto Costa stay di Juve, dia akan jadi cadangan Pelapis. Karena memang Dodo jam terbang di Serie A udah lebih tinggi kan. Jadi harusnya adaptasi nggak terlalu gimana. Oke, terima kasih Mas Ali. Kalau dari Mas Jeki? Ya kalau kiri Cambiaso susah tergantikan lah. Susah tergantikan. Kanannya ya ini Dodo sih udah mateng banget ya di Serie A ya. Jadi gua nggak bisa, pengennya sih Alcosta bagus, cuman dalam artian kan kalau ada pilihan yang lebih matang ya mendingan pilihan yang lebih matang. Ya berganti-gantian lah nanti Costa sama Dodo lah. Oke, kalau gitu kita mau langsung ke gelandang serang. Nah, untuk dua gelandang serang ini kan dia di belakang striker ya posisinya. Di kiri ini kan biasanya ada Yildiz ya. Rumor terdekatnya ini kan adalah Sancho. Nah, kalau di kanan ini biasanya ada Nico Gonzalez. Nah, kalau menurut narasumber gimana nih? Kalau dari Mas Jeki deh, gelandang serang. Yildiz itu harusnya dia bergantian sama Sancho. Yildiz. Terus kanan itu Nico kalau kayaknya jual, gue sih pengennya Dandoye sama David lah ya. Oke. Gitu lah. Oke, kalau dari Mas Ali? Kalau double attacking midfielder langsung aja Yildiz sama Sancho lah. Dua-duanya memang kanan ya. Iya, Sancho-nya di kanan, Yildiz di kiri. Dua-duanya memang memberikan keunggulan secara individu buat nyuplai striker siapapun dia. Oke, Gitu. terima kasih Mas Ali. Kalau Mas Rocky? Yildiz udah pasti, karena kemarin keren banget sih musim lalu ya kan, apalagi banyak gol-golnya tercipta dari dia. Terus ya bener, ini Jadon Sancho jadi apa enggak nih? Kalau jadi wah keren juga sih ya kan. Nah, jadi kalau menurut gua sama kayak Mas Ali, Yildiz dan Sancho. Oke, terima kasih. Nah, sekarang terakhir nih, ujung tombak kita striker ya, yang saat ini tuh masih Vlahovic ya, dengan Randal Kolomuani yang masih berproses negosiasi. Nah, narasumber gimana? Siapa sih yang paling ideal sebagai striker Juventus musim depan? Langsung Mas Rocky silahkan. Karena Vlahovic ya Allah yang serem banget nih. Nggak tahu nih, kayak mati segan hidup tak mau dia kayak gitu kan. Ya saya Jonathan David, rekrutan baru dari Juventus. Oke, Jonathan David nih ya. Jadi kalau untuk striker, kalau dari Mas Ali gimana Mas? Iya pasti si Iceman ya, Jonathan David ya. Memang dia dibeli untuk jadi nomor 9 baru gitu loh. Sementara kalau untuk cadangannya sesuai yang gue bahas tadi, sebenarnya kalau Juve nggak dapat striker tambahan, bisa jadi Kopenhagen yang dijadiin penyerang, atau sebenarnya Nico Gonzalez tuh di Fiorentina sempat jadi CF loh sebelumnya. Nah itu dia bisa juga tuh jadi utamanya, tapi yang jelas utamanya Jonathan David. Oke, utama Jonathan David juga, dua suara. Silakan Mas Jeki. Kalau jadi Mas Jeki. Gue sih Kolomani ya. Kirain Arek milik. Kolomani, Yildiz, David, udah. Gua Kolomani deh ya, Kolomani ya gantiannya David. Cuman David itu gue pengennya barengan sama Yildiz dan Kolomani sama David. Oke, Kolomuani dan David. Nah, oke teman-teman Juventini itu tadi ya susunan tim Juventus 2025-2026 ya, berdasarkan rumor, prediksi dan fantasi. Entah itu untuk jadi pemain inti atau pelapis. Nah, nanti kita lihat aja nih bagaimana sih yang paling realistis yang akan didatangkan Juventus ya. Teman-teman juga boleh nih tulis di kolom komentar gitu ya formasi dan nama-nama favorit kalian untuk musim depan. Oke, kalau gitu saatnya aku Amel dan juga narasumber kita Mas Jeki, Mas Ali dan juga Mas Rocky pamit undur diri dulu teman-teman. Jangan lupa buat like, comment, share ke teman-teman Juventini yang lainnya. Kita tutup dengan Final Fine, Forza Juve!